Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel kami itu Sam Waterproofing. Nah, channel ini khusus membahas mengenai waterproofing pada dak dinding, pada atap, pada dak, pada kubah dan lain-lain media pada bangunan Anda yang bocor dan rembes. Nah, kali ini judul videonya apa sih? Judul videonya cara mengatasi atap bocor tanpa tukang hemat ratusan ribu. Nah, ini judulnya agak bombastis teman-teman ya. Jadi atap bocor ini nggak selalu harus dipanggil tukang sebenarnya kalau kerusakannya masih ringan. Nah, kalau teman-teman bisa perbaiki sendiri di rumah dan hemat ratusan ribu, bahkan bisa hemat jutaan rupiah ya teman-teman. Tapi ingat, jangan asal tambal. Kalau salah teknik, bocor bisa muncul lagi saat hujan deras. Nah, ini panduan lengkap yang bisa teman-teman ikuti. Nah, apa sih? Kenali dulu jenis atap rumah teman-teman ini. Atapnya bisa atap genteng atau atap dak atau atap yang beton atau atap spandek. Teman-teman kenali dulu yang jelas sebelum mulai perbaikan. Pastikan dulu jenis atap yang teman-teman gunakan. Bisa yang pertama biasanya atap genteng tanah liat atau beton, ada ya jenis perumahan biasanya menggunakan tanah liat dan beton. Nah, yang kedua ini biasanya atap spandek atau metal. Nah, ini biasanya untuk pabrik, ini bisa untuk gudang biasanya menggunakan atap spandek. Rumah juga sekarang udah banyak spandek. Nah, yang ketiga ini dak beton. Ini biasanya rumah-rumah yang lumayan nih pakai nggak suka dengan menggunakan atap ya. Nah, dikiranya nggak bocor, ternyata menggunakan dak tetap aja bocor ya teman-teman ya. Ini yang biasanya pakai dak beton nih bisa. Nah, karena cara mengatasinya berbeda-beda sebenarnya. Nah, cara mengatasinya, oke kami jelaskan satu-satu ya. Cara mengatasi atap genteng bocor, penyebab. Nah, dicek dulu penyebab umumnya apa. Biasanya yang pertama, pasti genteng retak nih. Yang kedua, genteng bergeser. Yang ketiga, nok atau bubungan renggang. Itu ya biasanya sering terjadi pada atap genteng. Dicek dulu, jangan langsung ditempel atau biasanya kan genteng mungkin di atas bekas apa gitu ya. Pasti ada yang retak atau yang bergeser atau yang bahkan ada yang patah gitu ya. Nah, cara perbaikinya bagaimana? Yang pertama, ganti genteng yang retak. Ini pasti ya kalau teman-teman udah cek ganti gentengnya, jangan hanya ditempel doang. Yang kedua, rapikan posisi genteng yang bergeser. Nah, teman-teman mau nih rapiin geser, naik-naik ke atas, rapiin genteng yang geser. Nah, yang ketiga, tambahkan semen khusus atau mortar di bagian nok atau di Jawa itu namanya terkenal hubungan. Itu teman-teman tahu kan yang antara pertemuan genteng dengan genteng itu kan ada di atasnya nonjol, itu namanya nok atau hubungan. Nah, pastikan posisi ini saling mengunci dengan benar. Itu untuk atap genteng ya teman-teman ya. Tipnya, jangan injak sembarangan bagian genteng. Nah, ini bisa bikin retak baru ya kan. Apalagi genteng udah lama. Teman-teman injak satu, yang satu benar, yang satu tambah parah. Nah, itu ya. Makanya di sini ada ahlinya gitu teman-teman ya. Tidak sembarangan, kalau semua bisa ya semua jadi tukang gitu kan. Ada pekerjaan masing-masing, ada ahlinya. Silahkan panggil. Kalau teman-teman tidak mau rugi atau di sini tidak mau mengeluarkan biaya, bisa perbaiki sendiri. Tapi catatannya harus hati-hati. Ini ada saya kasih tip-tipnya ya. Nah, yang kedua, kita lanjut dengan cara mengatasi atap spandek yang bocor. Nah, tadi kan yang pertama atap genteng ya, genteng-genteng atau beton dari tanah atau dari beton ya. Yang kedua, cara mengatasi atap spandek yang bocor. Caranya bagaimana? Caranya biasanya, kita dulu penyebabnya umum. Penyebabnya biasanya penyebabnya biasanya skrup longgar pasti ya. Yang kedua ini karet washernya rusak ini antara apa? Untuk jaraknya itu antara tujuannya sih supaya nggak bocor, benar ada karetnya, tapi karena biasanya udah lama akhirnya karetnya ngelupas atau copot. Nah, yang ketiga ini biasanya lubang kecil akibat karat. Nah, itu sering sekali terjadi pada atap spandek ya. Cara perbaikinya bagaimana? Cara perbaikinya yang pertama pasti kencangkan atau ganti skrup. Yang kedua, tambahkan silen poliuretan di titik bocor. Yang ketiga, bersihkan karat sebelum ditambal teman-teman ya. Yang keempat, gunakan lapisan anti bocor khusus atap metal. Nah, itu dia. Nah, sebelum masuk pembahasan intinya, ini ada tip dulu, biarin dulu ya, mengalir aja. Ya, nah tipnya jangan gunakan semen biasa di atas spandek karena tidak fleksibel dan mudah retak. Percuma, teman-teman kayak disamakan menempel atas spandek dengan atap beton di semen aja, main semen ya pasti retak ya. Atap kan kalau semen kan tidak elastis ya, jadi pasti retak. Nah, ini yang lanjutannya cara mengatasi dak beton yang bocor. Ini atapnya menggunakan dak ya, tidak menggunakan genteng atau spandek. Penyebab umumnya apa sih? Penyebabnya biasanya retak rambut, genangan air, dan waterproofing yang lama sudah rusak gitu ya teman-teman ya. Ini retak rambut sering sekali terjadi, bisa karena dianggap sepele nggak kelihatan kan retak rambut ya.
Ada genangan air, genangan ini menyebabkan bocor teman-teman kalau dibiarkan. Nah, yang waterproofing yang sudah lama, ini kan biasanya waterproofing banyak ya, ada membran, ada aspal cair, ada wika, banyak-macam lah waterproofing, jadi banyak jenisnya. Yang kami gunakan aspal cair. Cara perbaikinya gimana? Cara perbaikinya bersihkan permukaan dari debu dan lumut pastinya. Yang kedua, tutup retakan dengan crack filler. Yang ketiga, lapis ulang dengan waterproofing coating 2-3 lapis. Yang keempat, biasanya pastikan ada kemiringan untuk aliran air gitu ya teman-teman ya. Nah, di sini aplikasikan saat cuaca cerah dan permukaan benar-benar kering. Peralatan yang harus dibersihkan apa sih? Yang pertama pasti tangga yang stabil ya, tangga. Yang kedua sikat kawat, yang ketiga sealant atau waterproofing coating, yang keempat kuas atau roll, dan yang kelima sarung tangan dan alat keselamatan. Teman-teman ya, keselamatan nomor 1 bro, jangan kerja sendirian kalau atapnya terlalu tinggi. Kesalahan yang sering dilakukan, nah ini dia. Kesalahannya biasanya umum sih sebenarnya. Yang pertama biasanya tambal saat hujan. Yang kedua, tidak membersihkan permukaan. Yang ketiga, tidak mencari sumber bocor utama. Yang keempat, menggunakan bahan murah. Yang kelima, mengabaikan talang air gitu teman-teman ya, pasti. Nah, apa sih? Ini ada kapan sih tidak disarankan perbaiki sendiri. Nah, kalau kondisi seperti ini lebih baik panggil tukang teman-teman. Jangan memaksakan diri sendiri ya. Malah nanti bisa double biaya teman-teman. Bahkan ada menimbulkan kebocoran dan keretakan baru ya teman-teman ya. Kapan yang tidak disarankan perbaiki sendiri? Nah, pertama, rangka atap sudah lapuk. Nah ya, yang kedua bocor di banyak titik. Yang ketiga struktur atap miring. Yang keempat kerusakan sudah parah. Ini teman-teman jangan kerjakan sendiri, kalau bisa panggil ahlinya. Ya teman-teman ya. Kesimpulannya apa? Mengatasi atap bocor tanpa tukang itu bisa, asal yang pertama kerusakan masih ringan. Yang kedua gunakan material yang tepat. Yang ketiga ikuti langkah dengan benar. Yang keempat utamakan keselamatan. Nah dengan cara ini teman-teman bisa hemat ratusan ribu bahkan jutaan rupiah tanpa harus bongkar total. Nah kenapa saya pakai cara ini? Males pakai jasa waterproofing mahal. Nah itu dia. Ini boleh dicoba. Cuman saran kami karena setiap pekerjaan ada ahlinya ya. Gitu ya teman-teman ya. Kami ulangi, setiap pekerjaan pasti ada ahlinya. Yang ahli ngurus negara ya nggak mungkin jadi tukang kan. Yang ahli tukang nggak mungkin jadi dokter kan. Sama aja, masa ahli tukang nyuntik kan nggak mungkin kan. Sama aja, ahli dokter mungkin bisa mengerjakan, bisa naik-naik bisa, cuman kan bukan ahlinya, tetap beda. Beda hasil antara biasa dan terbiasa, tetap beda teman-teman. Jadi saran kami di sini teman-teman, jika mengalami kebocoran itu baik pada atap dak, atap genteng, atau atap yang lain, teman-teman bisa mengambil atau menghubungi nomor kontak kami. Berapa sih nomornya? Nomornya 0821 3435 8787. Itu nanti nomor Sam Waterproofing dan bisa konsultasi langsung dengan kami atau dengan saya atau dengan tim kami yang kebetulan memegang handphone tersebut. Jadi gitu teman-teman ya. Jadi untuk gratis konsultasi gratis kok teman-teman. Silahkan teman tanya sepuasnya sampai menemukan solusi apa sih yang bagus ini buat rumah teman-teman supaya nyaman lagi ditempati, tidak ada kebocoran, tidak ada drama plafon kuning, dinding rembes gitu ya teman-teman ya. Silakan hubungi tadi kontak nomor yang tadi ya teman-teman ya. Nah, di sini kami menggunakan apa sih? Kami di sini menggunakan aspal emulsion atau aspal cair. Nah, ini kan aspal ini waterproofing kami berbahan basis aspal cair teman-teman. Jadi untuk dak ini sangat bagus sekali, sangat meresap ya, meresap ke pori-pori dak beton atau ke retak-retak rambut yang tadi yang seperti permasalahan di atas. Nah, untuk genteng pun sangat disarankan. Nanti teman-teman kalau menggunakan aspal emulsion, ada teman-teman ini ketutup semua yang tadinya pelapis yang waterproofing yang atas bawaan genteng asli itu nanti akan ketutup lagi dan genteng teman-teman ini kelihatan tampak baru lagi, tampak baru dan yang pasti umurnya akan lebih panjang. Maksudnya di sini umur genteng ya teman-teman ya. Jadi teman-teman tidak ada drama lagi bocor gitu ya teman ya. Nah untuk dak ini spesial untuk dak ini nanti ada bonusnya, bonus dari kami yaitu injeksi beton. Nah itu bonusnya, tidak perlu ada biaya tambahan lagi, nanti ada bonus dari kami injeksi beton. Itu nanti insya Allah lah ya, bocor tidak akan terulang lagi. Nah untuk yang genangan air nanti akan kami bikinkan tali air atau istilahnya semacam tali air yang di atas kayak mungkin lebarnya 4 cm lah ya. Untuk kedalaman kurang lebih
1 sampai 2 cm tergantung kondisinya, kondisional sebenarnya. Nanti kami tak bikinkan tali air, langsung kita arahkan ke saluran pembuangan. Supaya apa? Supaya tidak terjadi genangan yang menyebabkan dak teman-teman ini bocor dan rembes. Itu ya teman-teman ya. Nah, setelah itu baru kita bersihkan, lalu kita waterproofing menggunakan aspal cair. Kalau setelah udah diinjek dan dibikin tali air yang tadi, tidak ada drama-drama lagi mengenai bocor pada dak beton. Monggo yang masih ragu silakan hubungi langsung kontak kami di nomor 0821 3435 8787. Itu teman ya. Terima kasih sudah menyimak video kami. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.